Sesungguhnya segala sesuatu sudah disediakan. Amin. Jadi yang kita ucapkan itu apa yang sudah tersedia. Berkatmu sudah tersedia. Amin. Kesehatanmu sudah tersedia. Amin. Kesembuhanmu sudah tersedia. Yang percaya katakan amin. Kemerdekaanmu sudah diberikan. Segala sesuatu sudah diberikan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Makanya bilangnya apa? Sudah selesai. Jadi kita tidak boleh memperkatakan hal lain selain yang telah Kristus lakukan buat saudara dan saya. Apa yang telah Bapa sediakan buat saudara dan saya. Amin. Itulah yang sudah selesai. Dan makanya saya angkat pada pagi hari ini, apa yang sudah selesai. Saya sengaja membawa satu topik ini. Apa sih yang sudah selesai? Ada banyak hal. Pernah saya bawa satu tema di sini. Apa sih yang sudah dikerjakan Yesus di kayu salib? Satu, memerdekakan ya tadi ya, membenarkan, mengampuni, menyembuhkan. Itu ada banyak sekali dalam 13 item yang sudah selesai. Tapi hari ini saya membawa satu yang lebih, yang sedikit berbeda. Tetapi ini adalah salah satu karya Kristus yang saudara dan saya nikmati hari ini. Dan banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Makanya mereka hidup di dalam kebimbangan, hidup di dalam ketidakpastian. Masa sih orang Kristen bisa gitu? Masa sih kita bisa begitu? Ya keadaan saya aja masih begini. Kenapa? Karena mereka tidak memahami dan tidak mengerti betul satu pekerjaan yang sudah selesai. Saya ingat satu ayat di Alkitab di Kejadian 2 apa Kejadian 3. Marilah kita menciptakan manusia itu apa? Serupa dan terus kemudian manusia itu mengikuti keinginan dirinya sendiri. Sehingga melupakan gambar dan keserupaannya dia. Karena perkataan yang berkata begini, kalau kamu makan buah itu kamu akan menjadi sama seperti, kamu akan menjadi serupa sama seperti menjadi segambar ya dengan Allah. Perkataan itu yang membuat manusia kemudian muncul egonya untuk menjadi serupa, padahal sudah sejak itulah manusia berjalan di dalam gambar dirinya sendiri. Ya, manusia berjalan di dalam egonya sendiri, kemauannya sendiri. Apa sih gambar diri manusia? Ya saya dong. Kalau saya mau ini memang kamu larang. Ya, kalau di Manado saudara pas ada orang mabuk di paret, jangan di paret, tidurlah di sana. Emang paret-paretmu katanya. Emang anak pegot ini katanya ya. Ya kan? Itulah gambar diri manusia. Ya. Yang bukan gambar Bapa. Bukan gambar diri Tuhan. Amin. Gambar diri sesungguhnya manusia itu seperti itu. Dan gambar diri yang seperti itu ketika itu muncul dari diri kita, maka itu akan mendatangkan pertikaian, mendatangkan perseteruan, mendatangkan kebencian, mendatangkan perpecahan. Betul? Kenapa? Karena gambar diri itu egoisme namanya. Saudara, jadi yang saya mau sampaikan, apa sih yang sudah diselesaikan? Ketika saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru, ketika Kristus bangkit dan mencipta gambar diri yang dulu rusak itu, dikembalikan secara utuh dan sempurna ke dalam saudara. Percaya katakan amin. Siapa gambar diri saudara? Apa? Jadi kalau saudara ngaca, di kaca nih. Ketika saya ngaca, di sini saya, di dalam situ siapa? Kristus. Gambarannya seperti itu. Ya. Kenapa? Karena saya dan Kristus menjadi, tidak tahukah kamu bahwa roh kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa hidupmu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kamu. Nah, apa yang telah diselesaikan oleh Kristus melalui kebangkitannya adalah menaruh gambar dia menjadi gambar saudara. Katakan, gambar saya adalah gambar Kristus. Keserupaan saya adalah keserupaan dengan Kristus. Tuhan bilang kita harus menjadi sama seperti Kristus. Ya kan? Waktu 2000 tahun yang lalu. Tapi sesungguhnya hari ini
dalam Kristus. Saudara dan saya sama dengan, kita baca 2 Korintus 3:18. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi apa? Katakan aku serupa dengan gambarnya. Jadi rupa saudara sama dengan gambar siapa? Oke. Jadi saudara adalah gambar Kristus. Kita bukan Kristus quote and quote, tetapi kita adalah manusia ilahi sama dengan Kristus. Itulah gambaran saudara. Jadi jangan lagi pernah berkata, aduh iyalah nama saya manusia, saya ini. Saudara, Yesus juga manusia, tapi dia tidak pernah bilang begitu. Hanya karena menderita. Amin. Tetapi kita kembali kepada ini. Whatever, apapun yang saya alami dan saya lihat, yang saya rasakan secara natural, saya adalah serupa dengan. Amen. Saudara, bukan tentang apa yang harus saudara. Saudara pernah diajarkan bagaimana cara untuk menjadi serupa dengan Kristus. Pagi baca Alkitab 3 pasal, siang doa. Ya, sore sebelum tidur begini-begini mengulangi. Pokoknya jangan sampai engkau begini-begini. Kau pasti serupa dengan Kristus. Itulah cara-cara untuk menjadi serupa. Tetapi saya mau mengajarkan kepada saudara bukan itu. Karena ketika saudara melakukan A, B, C, D untuk serupa, saudara akan gagal. Saudara harus gondrong. Saudara harus ganteng. Kalau Pak Ade begini hidup pesek kayak saya kayak kiri lagi botak. Kristus ngano, ganteng gitu. Dia fotonya tak jauh ya kau. Kristus bukan orang China, apalagi orang Manado. Kristus orang Timur Tengah. Kita tidak bisa serupa dengan itu ketika kita mau ABCD-nya. Amin. Tetapi mengenai keserupaan dengan Kristus, ini adalah pekerjaan yang sudah bagian kita apa? Melakukan ABCD? Bukan. Apakah Pak Andi percaya Pak Andi serupa dengan Kristus? Model-model begini? Apakah model-model cat rambut begini serupa dengan Kristus? Ini karena serupa dengan Kristus, karena Kristus kayaknya pirang. Makanya dia pirang-pirang juga. Kayaknya ini mau serupa dengan Kristus. Bukan itu, saudara. Amin. But ini mengenai apa yang kita percayai. Karena orang benar itu hidup karena apa? Tukang AC bisa serupa Kristus enggak? Ya, Kristus enggak bisa. Tukang kayu dia, bukan tukang AC. Tapi ini bukan berbicara tentang apa yang kita harus lakukan supaya sama. Tetapi apa yang telah sama dan kita mempercayai bahwa memang itu sudah sama. Amin. Maka kita mempercayai apa yang sudah diselesaikan oleh Kristus buat saudara. Yaitu menaruh gambarnya di dalam rupa kita, dalam gambar kita. Amin. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika 2000 tahun yang lalu, Roh Allah turun ke bumi dan tinggal hidup melalui siapa? Yesus. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Betul? Anak ini penuh dengan Roh Allah. Ketika Yesus secara natural itu mati dan dikuburkan, dia bangkit menjadi Kristus yang rohani. Tapi perhatikan baik-baik. Ini banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak. Mereka pikir setelah itu Yesus ada di surga sana duduk ngongkong kaki sebelah kanan Bapa. Halo, kapan jam 3 kita ngopi apa ya? Habis ngopi kita susu jahe lagi ya. Kita pikir mereka berdua lagi duduk di kursi satu dan mulai ngelihat kita ini. Wah, JKB Balikpapan ini enak-enak, bagus-bagus mereka ini. Pimpin Pak Rijal, Pak Selby dan timnya ini bagus kayaknya mereka ini. Malaikat-malaikat berkati mereka, tapi di sana jangan itu garing gitu sana. Musiknya tidak komplit. Mereka pikir Tuhan seperti itu. Sesungguhnya tidak seperti itu. Jauh sebelum dunia ini dijadikan, rancangan Tuhan adalah Dia mau tinggal bersama dengan kita. Di mana? Di surga, bukan? Ingat baik-baik. Amin. Dia mau tinggal di muka bumi ini bersama dengan umatnya. Rahasia yang tersimpan berabad-abad adalah Christ in us. Amin. Kalau kita bahasa Indonesia bilang, Dia di antara kita. Jadi
Rancangan Tuhan adalah untuk tinggal bersama dengan saudara. Dia tidak kembali ke surga. Dan mulai dari sana hanya begitu dari ada orang. Ya kan ada firman gitu kan? Oh, gak ada iman, ada berkat. Oh, ada iman, ada berkat. Kan? Gak begitu. Tapi rancangannya dijadikan. Dia mau tinggal bersama. Yang namanya katakan sama gue, dan David dengan ibu. Amin. Amy. Lah rancangan dia mau sama kita. Dia tidak akan mengambil kita, tapi dia datangin kita dan tinggal bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lanjut. Saya harus cepat. Jangan baca ayat ini, lanjut. Oke. Next, perhatikan baik-baik. Inilah rupa dan gambaran Kristus dalam perjanjian lama. Amin. Kita akan lihat apakah maksud daripada ayat-ayat ini, gambaran ini yang ada di perjanjian lama. Bagaimana dengan kita hari ini? Kan baik-baik ya. Ini adalah gambaran Kristus dalam perjanjian lama. Yaitu apa? Jehovah. Katakan 1, 2, 3 Jehovah Jireh. 1, 2, 3 Jehovah Jireh. Artinya Tuhan yang menyediakan. Amin. Kita baca Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Oh, Ade, standby di Alkitab ya, yang baca. Nah. Kejadian 22, 13 dan 14. Oke, 1, 2, 3. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dengan semak belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan Jehovah Jireh. Katakan 1, 2, 3 Jehovah Jireh. Kristus adalah Jehovah. Kristus adalah bahasa bisnisnya apa Pak Andi? Supplier, ya kan? Penyedia, supplier. Banyak orang mau buka perusahaan apa? Supplier. Ngapain? Mau supply alat-alat apa? Alat safety, alat-alat. Ya kan? Banyak saya diajak, ayo Pak kita buka apa? Penyu. Tahukah saudara? Kristus dalam perjanjian lama gambarannya adalah apa? Penyedia. Percaya katakan amin. Hari ini sang penyedia sudah tinggal di dalam saudara. Saya katakan amin. Saya mau katakan gambar diri saudara. Ada belum ngerti? Saya mau buka. Ini yang saya mau bilang, bahwa tadi sudah dibilang bahwa gambar diri saudara adalah gambar Tuhan. Di dalam perjanjian lama dibilang bahwa Tuhan adalah, ketika gambar Tuhan ada di dalam saudara, hari ini saudara adalah penyedia bagi siapa? Pertanyaannya, penyedia bagi siapa? Kalau selalu ini saudara, ini yang sering terjadi adalah begini. Adik datang ke saya, Pak. Ada yang di pikiran saya, tenang deh. Tuhan akan Tapi Tuhan bilang, kamu adalah Tuhan buat bukan Tuhan yang sesungguhnya, tapi kamu adalah penyedia buat. Kalau kamu tahu berbuat baik dan kamu bilang besok aja kamu datang lagi, kamu salah. Betul? Ini gambar diri saudara. Makanya saudara tidak bisa menolong orang lain karena saudara selalu bilang saudara bukan penyedia. Padahal you are the supplier. Yang bisa katakan amin. Mulai dari apa? Mulai dari mempercayai betul aku adalah orang yang diberkati. Akulah memiliki gudang pangan untuk menyuplai ke orang lain. Yang percaya katakan amin. Saya ada satu pengalaman yang kami juga nggak tahu kok bisa jadi begini. Bertahun-tahun
Saya dan istri setiap Natal ada 50 orang kami harus memberi apa namanya itu? Natal. Isinya 50 orang. Saudara tahu, saya mau bilang sama saudara, bukan duit saya. Tapi ada orang yang bilang, Pak, bukan saya, Bapak cari aja orang, terserah Bapak. Bapak kasih nama-namanya sama saya, nanti saya kasih duitnya. Mungkin saudara berpikir saya kaya dulu baru bisa kasih amplop Natal. Jadi tiap tahun istri saya tuh kasih nama 50. Terserah dia mau pilih yang mana. Ada jompo-jompo, anak yatim yang dia lihat, oh ini saya mau kasih. Tiba-tiba datang itu, nih 50 amplop. Namanya, kita tinggal datang cari itu orang. Mereka pikir itu sah. Padahal itu, apakah saya harus kaya dulu, memiliki banyak duit dulu, baru bisa seperti itu? Perlu. Tapi Tuhan mau buktikan, Selby, are the supply. Jadi jangan pernah bilang nanti Tuhan tolong. Saya selalu bilang, orang itu datang ke kita, pasti kita bisa tolong. Salahnya, kadang-kadang orang datang minta dengan, kita kan gak punya 5 juta. Akhirnya kita tidak tolong. Padahal kita ada uang dan bisa menolong dia. Makanya kami mengerti, kan itu cara menolong. Maka kami bisa memberi ke dia berapapun yang kami bisa beri, dan bukan untuk pinjam. Ini yang kami dapat. Tidak perlu kamu berhutang. Saya kecil mungkin, tidak sesuai dengan ekspektasimu, datang dengan nilai yang kamu mau. Kalau kamu datang sama saya, yang bisa saya. Saya pakai nama-nama Tuhan juga. Tapi saudara, gambar Kristus dalam perjanjian lama adalah penyedia. Gereja inilah adalah gereja penyedia. Ini hatinya Pak Rizal. Dia sudah punya banyak rencana menjadi gereja penyedia. Gereja yang memberi makan. Gereja yang peduli kepada kota. Men, jangan pikir kaya dulu. Jangan pikir nanti dapat ganti untung. Saudara mau bekerja sebagai penyedia. Ya Tuhan kok penyedia? Ya. Segala kuasa telah kuberikan kepadamu. Amin. Oke saudara, itu gambar itu sudah dipulihkan. Dan itu adalah identitas saudara dan saya. Amin. Katakan, saya adalah penyedia. Mungkin yang ngomong itu gak punya uang, dompet kosong, pulang jalan kaki, makan sebentar nasi sama garam, gak ada urusan. Karena ini bukan tentang apa yang kau lihat dan kau rasa, tetapi apa yang ada di dalam hatimu. Yang akan keluar berlimpah-limpah, yang akan menggerakkan atmosfer untuk menolong dan menjadikan bahwa yes, saya penyedia bagi saudara saya penyedia buat bagi teman saya penyedia bagi setiap orang yang membutuhkan. Yang percaya katakan amin. Di kemuliaan yang mulia bagi Yesus. Yehova Jireh, Kristus adalah penyedia, karena gambar itu sudah menjadi gambarmu. Amen. Tak perlu banyak harta. Mari lihat Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah apa? Tahu hukum Kristus itu adalah dalam bahwa benar Christ in me. Amin. Hukum itu firman, bahwa benar firman ada di dalam saudara. Yang percaya katakan amin. Bahwa benar itulah gambar diri saudara adalah Kristus itu sendiri, yang bekerja di dalam saudara dan keluar melalui saudara. Amin. Saudara adalah manusia ilahi. Saudara adalah makhluk ilahi, makhluk sorgawi. Saya katakan amin. Yang ada di sini. Yang kedua adalah Jehovah apa? Katakan 1, 2, 3. Jehovah Tuhan adalah. Ada yang baca Keluaran 15 ayat 26. Kalau ada tampilin juga Keluaran 15 ayat 26. Amin. Ini adalah gambar diri saya. Katakan Jehovah Rafa adalah gambar diri saya. 1, 2, 3. Karena ini adalah gambar Kristus dalam perjanjian lama. Berapa banyak saudara telah melayani teman saudara
hibur mereka dari kekecewaan, mengimpartasikan the good vibe, apa namanya sekarang itu bahasa keren itu ya, emosi positif katanya, iya kan, untuk menyembuhkan mereka. Amin. Bukan hanya menyembuhkan dompet, keuangan, kesehatan secara tapi banyakan daripada kita hati-hati yang terluka. Katakan amin. Katakan, saya penyembuh buat istri saya. Saya penyembuh anak-anak saya. Saya penyembuh keluarga di kampung. Amin, saudara. Amin. Istri sakit hati, dia bilang, tenang sayang, nanti Tuhan sembuhkan kamu. Terus kamu kerjanya apa? Ya bikin sakit hati. Makanya kerjanya nyakitin orang gak sadar. Karena dia berlaku, katanya orang percaya Christ in me, tapi gambarnya berbeda dengan gambaran Tuhan adalah penyembuh. Makanya ngomongnya sembarangan. Lu sakit, lu aja yang sakit. Kan gue cuma ngomong. Orang urus. Mulut-mulut gue mau apa? Hah? Oke? Mulai dari sini. Gitu loh. Mulai dari mempercayai bahwa aku, Kristus di dalam aku, dan bukan hanya menyembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Inilah kehidupan sehari-hari saudara dan saya. Yang Tuhan mau. Mana dia hidup di dalam saudara, melalui saudara. Amin. Dia yang berkata, makanya saudara berkata. Dia yang melakukan, makanya saudara lakukan. Matius 10 ayat 8. Nah, kita baca 1, 2, 3. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, itu berilah dengan cuma. Kristus, saudara memiliki Kristus, bayar, bulena. Nah, bayar, kan bohong. Tiap minggu kasih persembahan. Makanya kalau persembahannya kecil, Kristusnya nggak ada kuasa. Nah, kalau persembahan besar biasanya penuh kuasa itu. Gitu kan? Gak gitu kan? Setuju kan? Cuma-cuma kan? Amin? Cuma-cuma. This is yours. This is... Amin? Inilah gambaran saudara. Tapi Pak, saya nggak bisa berdoa. Bukan masalah berdoa. Datang dan melakukan gini aja. Amin? Senang tuh sahabat saudara. Udah tenang dia. Dari bikin mau lari, meninggalkan keadaan yang ada, putus asa, saudara datang dan ya, peluk, elus-elus aja udah. Down dia. Udah. Ternyata ada di antara banyaknya yang menyakiti dan tidak mempercayai saya, ada satu. Amen. Ya. Next. 1, 2, 3. Jehovah Nisi. Katakan 1, 2, 3. Jehovah Tuhan adalah panji-panji kita. Katakanlah bahwa Kristus adalah panjiku. 1, 2, 3. Di kejadian, di perjanjian lama, Dek siapin. Di perjanjian lama, ini adalah gambaran Kristus. Gambar ini juga menjadi gambar saudara. Saya katakan amin. Gambar ini namanya apa? Gambar kemenangan. Dalam peperangan, kalau panji diangkat, berarti itu menang. Kalau peperangan antar negara zaman dulu ya, di film-film kolosal itu, yang selalu diincar itu adalah benderanya mereka. Ya kan? Ada orang pembawa bendera tuh, jadi benderanya tuh diangkat tuh di kemarin tuh. Semangat mereka. Jadi salah satu sasarannya adalah selain mengalahkan pemimpinnya, mencari dan mengalahkan pemimpinnya adalah mematahkan bendera. Ketika pasukan lihat benderanya udah patah pula semangatnya. Amin. Gambar diri saudara adalah gambar diri pemenang. Katakan akulah pemenang. Dari sini. Gambar diri saudara yang adalah gambar Kristus. Namanya apa gambar diri? 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami ke jalan kemenangannya. Dan perantaran kami, Dia mengatur. Katakan amin. Jalan saudara ada jalan, katakan aku pemenang. Dan ketika ada orang kalah di sekitar saudara, saudara akan ngomong apa? Hanya rajin ibadah. Supaya kamu jadi nasihat yang keliru.
Amin. Tahukah saudara bahwa jalan yang saudara jalani sekarang adalah namanya jalan apa? Bukan jalan Sudirman, bukan jalan Pranoto, tetapi jalan apa? Dan ketika ada orang kalah di samping saudara, apa yang saudara lakukan? Keret dia, tendang dia, masukin ke jalan di mana saudara jalani. Amin. Jangan suruh dia, makanya datang ke Tuhan, makanya kamu akan seperti saya, menang terus. Bukan begitu selama ini kita nasihatin orang. Ya Pak Ade? Ya kan? Bayar harga. Ya. Bukan begitu selama ini kita nasihatin orang. Oke? Datang ke Tuhan. Supaya kamu sama seperti ya, berjalan di dalam kemenangan, berjalan di dalam berkatnya, berjalan di dalam mukjizatnya. Nasihat yang nasihat orang yang tidak mengenal siapa diri dalam Kristus, tidak mengenal siapa sesungguhnya gambar dirinya yang telah dipulihkan, telah diselesaikan. Amin. Bahwa dia rangkul, amin. Bukan khotbahin dia, bukan kasih ayat, jadi sahabat. Jalanmu adalah jalan kemenangan. Ketika kita sering datangin, lama-lama kan kita jadi cocok, ya kan? Maka dia akan ikutin di mana saja kita maka dia akan mengalami perubahan hidup. Karena ketika dia tidak mengenal saudara, habitnya menjadi habit yang berbeda, mengikuti orang lain, habit di lingkungannya. Ketika dia ada lingkungan yang baru, atmosfer yang baru, yaitu melalui saudara yang namanya jalan kemenangan, gambar diri saudara, dia akan lihat, orang ini kok gini, ini nih. Dia akan mengikuti jalan. Jangan suruh dia ke Yesus, tapi jadilah sahabatnya. Saya katakan amin. Oke, lanjut. Ini ada 7 gambaran Kristus yang juga adalah gambaran saudara. Jangan bilang suruh orang datang ke Kristus, karena Kristus ada di dalam saudara. Nah, ini dia. Ya apa? Shalom. Tuhan adalah damai sejahtera kita. Ya. Katakan akulah damai sejahtera. Ketika istri membutuhkan damai sejahtera, apakah kita suruh ke Tuhan? Ketika ada orang dalam kekacauan, dalam kebingungan, apakah kita suruh dia ke Tuhan atau ke pendeta? Selama ini bukan begitu. Ya, Pak Rizal. Bahkan pendeta begitu. Menjuru jemaatnya begitu. Karena pendeta juga nggak bisa berbuat apa-apa. Karena pendeta itu kehilangan gambar diri. Bahkan suruh puasa. Damai itu ada di mana? Di surga? Di gereja? Atau ada di mana? Yes. Ketika agent of peace. Jadi ketika kita hadir, orang bukan lari. Diam. Ember itu, ember. Diam. Ntar juga dihotbahin kita tuh. Salah-salah dikit udah. Polisi datang, wis kacau, wis. Belum lepas lebih apalagi lebih kacau lagi. Kau adalah damai itu. Bagaimana Pak? Jangan tanya sama saya bagaimana. Saya mau ajak kepada saudara mempercayai ini, Bapak, bahwa you are the peace. Amin. Kita adalah damai sejahtera itu. Ketika kita hadir mah diam aja, makanya yang ngomong. Banyak ngomong, banyak kesalahan. Betul Pak David? Ya kan? Coba diam. Biarin aja dia cerewet terus, aku diam aja. Pasti diam. Oke? Dia ada di dalam kita. Dia akan mengeluarkan, mempresentasikan dari dalam kita damai itu. Yang percaya katakan amin. Ini cuma satu. Apakah saudara percaya bahwa damai sejahtera Kristus? Saudara dan saya? Lalu ya, next slide. 1, 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Stop. Sudah ada belum? Tapi di sini disuruh apa? Biarkan apa dia apa? Karena selama ini bukan menjadi prioritas. Ini dulu, yang penting saya ngomong dulu Pak. Urusan belakangan. Yang penting saya sudah puasin dulu apa yang saya mau ngomong. Ya kan biasa gitu. Itu saya deh, bukan kamu. Kali ini saya. Oke? Pokoknya nggak mau tahu. Saya ngomong aja dulu. Penting puas saya keluarin dulu, ya kan?
Tetapi kalau dia yang memerintah, saya harus mengalah. Betul? Ya, David ya. Kan? Harus mengalah. Kalau enggak, maka dia tidak karena dalam banyak bicara, banyak berbuat salah. Diam itu, pepatah itu bilang, diam itu emas. Ya, jadilah tenang supaya kamu dapat biarlah dia memerintah, bukan karena nggak ada. Dia ada di sana. Hanya saja kita terlalu dominan. Makanya ayat bilang menghimbau kepada saudara dan saya. Oh, jangan biarkan dia tidur di buritan. Amin. Amin. Nanti ada masalah, begitu cari tahu mana. Oh iya ya, harusnya ya saya tenang ya dan biarkan berharap kepada Tuhan ya. Tapi udah hacun dulu. Yehova Ra'ah. Tuhan adalah gembalaku. Dan ini bukan bicara tentang gembala cuma, tapi gembala buat orang lain. Pelayanan buat rekan sepelai. Saudara adalah gembala. Yang percaya katakan amin. Karena gembala itu pengayom, pemberi makan ya. Next slide. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepada, gembalakanlah, feed. Katakan 1, 2, 3. Feed my lamb. Tadi gembalakanlah dombaku. Bahasa Inggris dikatakan apa arti feed? Kasih. Amin. Udah. Cari gembala, cari hamba Tuhan lah. Cari hamba Tuhan, cari ini. Cari ini, cari itu, cari ini. Jangan nama saya. Kau bukanlah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Karena engkau salah mengerti dengan Tuhan. Rajin ke gereja, tapi menolak orang lain. Kerjamu ngeluh aja terus. Kalau ngeluh jangan ke saya dong. Ke yang lain capek saya tahu. Mazmur 23 kalau saudara baca, dia akan membawa. Amin. Air yang tenang, rumput yang hijau, akan membaringkan. Ada tongkat. Itulah saudara bagi sahabat saudara. Itulah saudara bagi rekan pelayanan saudara. Itulah saudara buat keluarga, istri, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Amin. Saudara adalah manusia ilahi. Saudara memiliki gambar Kristus. Saudara dan saya memiliki gambaran Kristus. Nah, next slide. Tadi apa ini? 1, 2, 3. Yehova Tsidkenu. Tuhan adalah kebajikan. Nah, next slide. Baca ayatnya ya. Nanti. Baca 1, 2, 3. Ini tentang kebajikannya. Karena kebajikan itu tadi itu berhubungan dengan ini. Ada 3 ayat nanti sama Petrus. Kita lihat. Baca 1, 2, 3. Oleh sebab itu, anakku, janganlah engkau takut segala yang kau katakan itu. Akan kulakukan kepadamu sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau adalah perempuan. Kata baik-baik ini sama artinya dengan kata apa tadi? Kebajikan. Hidup baikmu di antara orang di lingkunganmu itu adalah tapi hidup yang bagaimana? Amsal bilang begini. 1, 2, 3. Istri yang cakap adalah mahkota suami. Kata cakap, saudara bisa artikan banyak hal dalam kehidupan seorang istri. Bagaimana supaya suaminya merasa bahwa ini adalah mahkota saya, kemuliaan saya. Orang bisa memuji saya karena melihat kecakapan. Itulah kebajikan. Petrus bilang begini tentang ini. Next slide. Nah, 2 Petrus 1 ayat 3 bilang, karena kuasa ilahinya, nah ternyata kebaikan dan kecakapan yang tadi di antara lingkungan kehidupan hari-hari, yang adalah kebajikan, itu adalah ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita
oleh kuasanya yang mulia dan apa? Ajaib. Perhatikan baik-baik, kata ajaib ini itu adalah kata yang sama yang digunakan dengan kata tadi apa ya? Kata cakap dan baik-baik. Bahwa baik-baik dan cakap itu bukan usahamu. Tetapi itu adalah pemberian, karena itu adalah kuasa ilahi yang telah dianugerahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita hidup cakap dan hidup baik-baik di antara sesama. Itulah kebajikan. Amin. Bukan bagaimana ya spesial baik ya antar makanan tiap hari kalau begitu. Kalau kita buat bukan itu. Amin. Walaupun itu wujudnya. Tetapi sesungguhnya di dalam kita ada kuasa ilahi, yaitu kebajikan, yaitu kuasa yang ajaib. Yang lihat ini ibu dan bapak ini keluarga ini aduh ini ada ini, ya kan? Bukankah itu sebuah yang ajaib? Mereka bisa lihat kebaikan dalam hidup saudara. Kenapa? Karena itu sesuatu yang ilahi, yang ada gambar diri saudara adalah kuasa ilahi. Dan itu ajaib dalam saudara. Itulah kebajikan yang saudara jalani di antara teman dan lingkungan saudara hari ini. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan sibuk bagaimana saudara harus hidup. Tapi sibuklah mempercayai bahwa Tuhan, I know, something happen, miracle. Mujizat ada di mana? Ini. Amin. Sesuatu yang ajaib ada di mana? Di sini. Dan dia akan termanifestasi melalui hidup saudara. Karena gambar di saudara adalah ajaib. Amin. Kejadianku ajaib. Dahsyat dan ajaib bilang. Amin. Gambar saudara untuk memberi gambaran saudara itu, menjadikan wujud gambar saudara, itu Daud bilang, kejadianku adalah apa? Dahsyat dan ajaib. Nih, next slide. Ini apa? Ini yang terakhir. Yehova sama. Tuhan. Amen. Ini tidak ada hubungannya dengan kerajinan, ya bukan. Perhatikan baik-baik. Kita sedang berbicara tentang sesuatu yang ilahi dan ajaib, yaitu gambar diri saudara. Next slide. Kehadiran bagi siapa? Kehadiran bagi siapa? Kehadiran bagi siapa? Mungkin saudara suka alpa datang. Mungkin gereja mulai jam 10, saudara datang setengah 11. Bukan tentang ini. Bukan kehadiran itu. Men, saudara selalu hadir tepat. Jangan bilang tidak, jangan bilang datang besok. Jangan bilang tunggu. Amen. Nah saudara, gambar diri saudara, always present. Amen. Saya tuh kayak aku kan film-film gitu. Ya tunggu, aku mau bajak sawah dulu. Nanti besok kalau kelar pekerjaanku, sudah pensiun baru pelayanan atau apalah. Bukan soal itu. Mau doa dulu. Aku mau ada keluargaku mati dulu. Aku mau tanam mereka. Aku pendatang. Kan itu sah. Tapi engkau. Amen. Jika orang. Amen. Termanifestasi. Saudara berseru. Amen. Jangan sampai istri saudara berseru. Karena saudara sibuk. Nah, jangan sampai anak-anak saudara main game kebanyakan. Karena papa terlalu sibuk. Mama terlalu. Tuhan tidak minta saudara hadir di. Hadirlah di hadapan istri saudara. Bantu kerja istri itu. Ya kan? Ada suami-suami lain. Ya udah kalau sudah panggil makan saya keluar. Main game selalu di kamar. Kalau begini tak kasih potas ini. 3 hari lagi kamu begini tak kasih potas. Dengan baik-baik. Hadir bagi mereka yang membutuhkan, yang percaya katakan amin.
Tuhan mau gereja ini tuh mengerti gambar dirinya. Satu kata untuk merangkum ketujuh nama Tuhan adalah apa? Jadi kalau saya bilang kasih itu siapa? Kalau saya bilang kasih, kasih itu siapa? Ini yang gak banyak orang ngerti. Makanya ketika ada orang datang, maaf, saya nggak bisa. Masalahnya bukan bisa dan nggak bisa. Banyak hal yang kau bisa tolong orang. Bukan hanya soal duit. Karena kita selalu mikir duit. Kasih itu bukan tentang duit. Tapi itu kasih itu tentang kehadiranmu. Damai sejahteramu, pedulimu. Amin. Tuh, gambaran tuh banyak tadi di atas ada 7 gambaran. Dari semua 7 gambaran itu, saya bisa rangkum adalah kasih. Gambar kasih ini. Ayat terakhir. Roma 5 ayat 5. Allah adalah kasih. Dan kasih itu sudah di kemana? Jadi kasih itu siapa? I love you. Jadi ketika bicara kasih, walaupun kalian masih muda dek, ketika kita mulai dari muda menanamkan bahwa saya adalah kasih itu sendiri, maka belas kasihan itu keluar. Nggak tega nyakitin orang, nggak tega lihat orang susah, nggak tega lihat orang menderita, mau cepat-cepat melakukan sesuatu. Itulah Kristus ketika dia berjalan di muka bumi. Dia selalu tergerak oleh belas kasihan, maka dia menyembuhkan mereka. Dia tergerak oleh belas kasihan, maka dia menyembuhkan mereka. Dia memulihkan mereka. Dia tergerak oleh belas kasihan. Saudara. Dan dia mau kita berjalan di muka bumi ini juga tergerak oleh apa? Belas kasihan. Haleluya. Maka keserupaan dengan Kristus itu bukan hal yang mustahil. Amin. Katakan, saya penuh dengan kasih. Saya penuh dengan kasih Bapa. Saya penuh dengan kasih karunia. Saya penuh dengan belas kasihan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Pemulihan gambar, keserupaan kami dengan Engkau menjadikan kami agen kasih, menjadikan kami kasih yang berjalan di muka bumi. Itu nyata melalui jemaat di tempat ini. Teman-teman juga yang menyaksikan secara online, mereka juga dapat mengerti hal ini. Apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup mereka? Bukan apa yang mereka bisa, tetapi Kristus yang telah melakukan dalam hidup mereka. Bapak terima kasih memberkati jemaat ini. Mereka terus berjalan di dalam kasih, jalan di dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus diberkati bersama, katakan dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.